Komponen selanjutnya yang akan kita pelajari adalah popovers, progress, dan juga scroll spy. Nah, saya yakin teman-teman pasti pernah lihat popover sebelumnya, tapi mungkin teman-teman nggak tahu kalau itu namanya popovers. Nah, popovers itu contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya ada button, kalau kita klik keluar informasi tambahan seperti ini. Nah, ini dinamakan popovers. Nah, untuk menggunakan popovers, kita perlu mengcopy juga JavaScript-nya ya. Jadi ada JavaScript. Ini sebetulnya based on poppers namanya, poppers.js. Nah, ini diperlukan untuk membuat popover kita berjalan. Seperti itu. Kalau teman-teman copy HTML-nya aja, kalau kita coba ya, copy HTML ini untuk popover ini ke template bootstrap misalnya, ini template bootstrap kosong. Kalau kita paste di sini, misalnya kita save dan kita buka HTML file kita ini. Nah, buttonnya keluar dari elemen button ini dengan tulisan klik to toggle popovers seperti itu. Tapi kalau kita klik, ini nggak keluar apa-apa. Nah, kenapa? Karena JavaScript-nya belum kita copy. Jadi kita perlu JavaScript ini ya teman-teman, 2 line JavaScript ini. Nah, teman-teman bisa copy. Karena ini JavaScript, teman-teman harus masukin ke elemen script. Teman-teman bisa buat elemen script baru dan paste kode JavaScript-nya di sini ya. Kalau kita save dan kita refresh ini ya. Kalau kita klik lagi, masih belum keluar ya teman-teman popovernya. Nah, kenapa? Itu karena tadi kita masukin scriptnya itu di atas atau sebelum script si bootstrapnya ya teman-teman. Jadi karena ini script tambahan, kita harus letakkan script tambahan ini setelah script bootstrap. Nah, urutan ini berpengaruh ya teman-teman. Oke, coba ya kita pindahin script tambahan untuk popovernya ke bawah setelah script bootstrap. Lalu kita save dan refresh. Kalau sekarang kita klik, nah popovernya keluar ya teman-teman. Jadi untuk menggunakan popover ini digunakan script tambahan yang harus kita letakkan setelah script bootstrap seperti itu. Nah, ini popover ini perlu di toggle ya teman-teman. Artinya kalau kita klik di luar button ini, dia nggak hilang. Ini toggle popover namanya. Terus kita juga bisa posisikan popovernya di atas, on top, on right, di kanan, bottom, di bawah, atau left, di kiri, seperti itu. Ini bisa diposisikan, teman-teman bisa coba-coba. Ini ada kodenya di sini. Lalu ada juga custom popover, jadi bisa dikasih warna seperti itu di CSS-nya ya. Teman-teman bisa mainin konfigurasi atau code CSS-nya untuk mengcustom si popover tersebut. Lalu ada juga dismissible popover. Jadi kalau ini nggak harus diklik lagi buttonnya supaya popovernya hilang, tapi diklik dimanapun bisa hilang seperti itu. Nah, kalau kita mau coba misalnya ini ya, dismissible popover, kita bisa copy, kita masukin di sini misalnya, kita save, kita refresh. Nah, ada di sebelahnya ya. Ini kalau kita klik dimanapun dia hilang. Kalau yang tadi sebelumnya klik dimanapun nggak hilang, tapi harus diklik balik di buttonnya. Kalau ini klik dimanapun hilang, seperti itu. Kalau teman-teman mau pindahin button ini ke bawah, caranya adalah teman-teman bisa masukin ke dalam div ya teman-teman, div. Lalu teman-teman bisa pindahin si buttonnya ke dalam div seperti itu. Ini juga yang A, kita pindahin ke dalam div. Kita pindahin sini. Kalau kita save dan refresh, nah
Sekarang buttonnya ke bawah ya. Kalau misalkan ini terlalu mepet, teman-teman bisa kasih kelas margin untuk div-nya. Ini saya tekan klik kontrol supaya kursornya menyorot kedua div-nya. Jadi kalau kita ngetik, ini langsung di dua-duanya ada ya teman-teman. Kita bisa tambahin kelas margin 2 misalnya. Tambahin margin 2. Kalau kita save dan refresh, nah sekarang udah ada jarak ya. Seperti itu, lebih bagus kelihatannya. Oke, seperti itu teman-teman tentang popovers. Lalu selanjutnya, komponen selanjutnya yang akan kita pelajari adalah progress. Nah, progress ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Progress bar. Teman-teman bisa copy juga code-nya. Masukin ke sini, kita coba. Ini ada macam-macam ya, ada yang 0 value-nya. Ada yang width-nya 25%, yang ini. Width 50%, yang ini 3, 75%, dan 100%. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ini ya teman-teman, ini juga belum ada margin-nya. Jadi kelihatannya nempel, numpuk seperti itu. Nah, progress ini kadang di website, sekarang banyak juga ya website yang menggunakan namanya itu scroll progress bar. Nah, kalau teman-teman, mungkin teman-teman pernah lihat juga ya website dengan scroll progress bar. Saya kasih contoh ya. Biasanya di CodePen itu kita bisa temuin banyak contoh kode front end ya teman-teman. Ini saya search dengan cara seperti ini. Kata kuncinya scroll progress bar CodePen. Lalu yang pertama ini contoh yang cukup bagus ya teman-teman. Kalau kita lihat nih dari CodePen. Nah, ini hasil HTML-nya ya, page-nya ya, contoh page-nya. Kalau kita scroll, teman-teman bisa lihat dia ngasih indikator udah sejauh mana kita nge-scroll website kita, seperti itu. Nah, di sini pun ada code-nya ya, ada HTML code-nya, ada CSS code-nya, ada JS code-nya, yang teman-teman bisa copy dan pakai untuk website teman-teman, atau teman-teman kalau mau modifikasi pun bisa juga. Oke, kita mau coba scroll ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau coba, ini teman-teman bisa copy nih. Langsung copy HTML-nya, saya ganti semua. Ini HTML-nya, lalu CSS-nya. Jadi ini HTML-nya dia ada header ya teman-teman, lalu ada progress bar. Nah, progress ini dia perlu container, lalu progress bar-nya sendiri di sini di dalam div child-nya ya teman-teman. Ya, ini konten dari teksnya ya, lalu ada CSS-nya, dikasih position fix ini di atas. Nah, kalau kita coba copy dulu ya, nanti saya jelasin. Kita copy CSS-nya, teman-teman bisa taruh CSS-nya itu di dalam style di sini. Ada jaraknya, kita bisa hapus aja biar kelihatannya bagus, biar kelihatan rapi ya teman-teman. Lalu JavaScript-nya, ini saya copy, kita taruh di script. Ini teman-teman bisa masukin, gabungin ke sini, atau bikin elemen script yang baru pun sama, is okay ya. Kita save di sini. Ini yang tadi buat popover sebetulnya kita udah nggak pakai, kita hapus juga nggak apa-apa. Atau mau disimpan di sini pun ya nggak masalah. Oke, udah kita copy ya teman-teman HTML, CSS dan JS-nya. Kalau kita save, ini kita pindahin ke website kita nih. Nah, sekarang muncul kontennya dengan progress bar di atasnya. Nah, ini kalau saya boleh jelasin sedikit ya, ini kontennya tadi CSS-nya ini posisinya fix di atas di sini ya teman-teman ya. Lalu ini progress containernya. Progress container itu adalah yang warna abu-abu ini ya teman-teman. Teman-teman bisa rubah juga colornya.
progress bar ini yang warna biru, teman-teman bisa ganti juga kalau mau ganti warna lainnya. Lalu JS-nya, ini kurang lebih cara kerjanya dia bikin dua variabel ya, awalnya dua variabel. Jadi Windows yang udah di scroll itu dia ambil dari properti scroll top. Jadi berapa Windows yang udah di scroll, lalu dibagi dengan tingginya, tinggi si Windows kita, tinggi dari halaman website kita, lalu dikali 100 untuk dapat percentage scrollnya, berapa yang udah di scroll, lalu nilai dari scroll ini dimasukin jadi percentage, dimasukin ke progress bar sebagai kayak width-nya ya teman-teman. Ini style width. Kalau teman-teman lihat tadi di sini yang 25%, tadi ada width-nya ya, style width 25%, 50, 75, 100 seperti itu. Nah, ini dimasukin menggunakan JavaScript dan melihat dengan secara dinamis membagi berapa persen sih yang udah di scroll sama kita, seperti itu. Nilainya dimasukin ke CSS sebagai width-nya, seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, JavaScript ini tuh waktu dijalankan dia akan memanggil ini dulu ya. Ketika di scroll, dia manggil function progress bar scroll. Jadi dia manggil ke sini. Nah, lalu ketika di scroll, dia panggil progress bar scroll, lalu fungsi ini dijalankan. Dia buat variabel, lalu dapat nilai scrollnya ini dimasukin ke CSS-nya. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Oke, ini salah satu penggunaan dari progress bar. Lalu yang ketiga, yang terakhir yang akan dipelajari di video ini, di episode ini adalah scroll spy. Nah, ini juga lumayan banyak ya digunakan. Misalnya kita punya website dan kita punya beberapa heading, scroll spy ini akan berpindah dengan sendirinya secara otomatis ketika website kita di scroll, seperti itu. Atau contohnya yang seperti ini, waktu kita scroll kontennya ya, dia navigasinya pindah sendiri secara otomatis. Ini disebutnya scroll spy. Ada list group dan lain sebagainya. Oke, ada contoh code-nya juga, teman-teman bisa copy dan coba ulik-ulik juga ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, seperti itu untuk episode kali ini. Kita sudah belajar popovers, progress, dan juga scroll spy.